Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Susiani dari kelas 10 IPA 3 absen 9 dari Sangga Penegas 4. Di sini saya akan memberikan sedikit materi tentang sandi pramuka. Secara istilah, kata sandi berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya rahasia atau menyembunyikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti kata sandi adalah rahasia atau kode. Sehingga sandi pramuka merupakan tulisan dengan huruf sandi yang sulit dimengerti oleh kaum awam yang belum mempelajarinya. Sandi pramuka. Pengertian sandi. Secara istilah, kata sandi pramuka berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya rahasia atau menyembunyikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti kata sandi adalah rahasia atau kode. Sehingga sandi pramuka merupakan tulisan dengan huruf sandi yang sulit dimengerti oleh kaum awam yang belum mempelajarinya. Walaupun sandi ini disebut sandi pramuka, tetapi penggunaannya tidak hanya di dalam pramuka saja, tetapi sandi juga digunakan oleh dunia militer dan kepolisian untuk keperluan tertentu, sehingga mempelajari sandi ini banyak manfaatnya. Sejarah sandi pramuka. Munculnya sandi pramuka diawali oleh para pahlawan zaman dahulu yang sering melakukan perjalanan dengan cara berkelana dan berpindah tempat, sehingga mereka harus menggunakan bentuk komunikasi rahasia yang tak diketahui oleh lawannya. Mereka juga menciptakan sandi untuk mengelabui musuh-musuhnya. Tahun 3000 sebelum Masehi, pada kerajaan Babilonia ditemukan tulisan cuneiform. Tulisan ini merupakan tulisan kuno yang bentuknya seperti paku dan dituliskan di atas tanah liat. Untuk mengirim berita ke daerah, mereka akan mencukur rambut budak lalu menuliskan berita itu di kepalanya. Rambut budak tersebut dibiarkan tumbuh lagi lalu budak itu dikirim ke tempat tujuan. Setibanya di tempat tujuan, rambut kepala budak akan dicukur kembali untuk mengetahui pesan rahasia yang ingin disampaikan. Cara ini sangat efektif yang dilakukan oleh para pemimpin di masa itu untuk mengelabui musuh. Di masa kini, komunikasi sangatlah luas dan dibutuhkan kerahasiaan dalam bidang tertentu, baik pada dinas ataupun militer. Sandi ini juga digunakan oleh pramuka dalam bentuk sandi pramuka yang menjadi media pembelajaran bagi setiap anggota pramuka. Manfaat sandi pramuka. 1. Komunikasi antar anggota regu. Di dalam suatu kegiatan pramuka pasti akan dibentuk beberapa kelompok regu. Sandi ini bisa digunakan untuk melakukan komunikasi rahasia di antara anggota regu. Hal ini juga digunakan supaya trik tidak dapat diketahui oleh regu yang lainnya. 2. Meningkatkan daya ingat. Sandi pramuka juga bisa membantu meningkatkan daya ingat masing-masing anggota pramuka karena mereka diwajibkan hafal berbagai macam jenis sandi. 3. Meningkatkan kecerdasan. Anggota pramuka bisa meningkatkan kecerdasan karena mereka dituntut untuk berpikir dalam membaca tulisan dengan menggunakan sandi. 4. Sarana belajar anggota pramuka untuk menyelesaikan masalah. Sandi pramuka membiasakan para anggotanya untuk menyelesaikan masalah agar mereka terbiasa berpikir dan membaca sandi, sehingga dalam kehidupan sehari-hari mereka juga terbiasa untuk menyelesaikan masalah dari tantangan yang mereka hadapi. 5. Sebagai sarana permainan di dalam kepramukaan. Biasanya sandi pramuka juga digunakan sebagai permainan di dalam kegiatan kepramukaan. Biasanya sandi ini juga digunakan sebagai pelengkap di kegiatan outbound atau wet games. Mereka akan diberi tantangan dengan menggunakan sandi pramuka sebagai petunjuk di dalam melakukan perjalanan yang berikutnya. Macam-macam sandi. Macam-macam sandi ada banyak, tetapi saya hanya menyebutkan sandi Morse dan sandi rumput. 1. Sandi Morse. Kode Morse atau sandi Morse adalah suatu kode yang menggunakan sistem representasi huruf, angka, tanda baca, dan sinyal dengan titik dan garis yang disusun sebagai karakter tertentu. Sandi Morse digunakan sebagai sarana komunikasi di mana komunikator dan komunikannya berada di tempat yang berbeda. Bunyi pendek disimbolkan dengan titik dan bunyi panjang adalah garis. Perkembangan sandi Morse. Sebelum ditemukan telegraf, telepon, dan komputer, komunikasi jarak jauh membutuhkan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Samuel Finley-Breese Morse adalah seorang seniman dan politikus yang menciptakan sandi Morse
dan pesawat telegraf. Ia lahir di Charlestown, Massachusetts pada 27 April 1791. Keterkaitan Samuel Morse tentang kelistrikan mulai terlihat ketika ia belajar di Yale College. Sandi Morse berkembang menjadi sebuah standar yang digunakan di seluruh dunia. Bahkan pada tahun 1846, perusahaan-perusahaan swasta juga menggunakan penemuan Samuel Morse ini. Perusahaan-perusahaan itu telah membangun jaringan telegraf dari Washington hingga Buffalo dan Boston dikembangkan lebih luas lagi. Pada awal perkembangannya, sampai sekitar pertengahan abad 20, sandi Morse digunakan sebagai komunikasi dengan jangkauan yang terluas dan tercepat melalui telepon. Sandi Morse ini juga digunakan untuk mengirimkan berita dan pesan di kantor pos seantero dunia sampai telepon berkembang dan terkenal di masyarakat. Keberadaan sandi Morse masih berkembang saat ini. Bahkan radio non-pemerintah, komersial, dan militer atau termasuk Orari Indonesia masih menggunakan kode ini untuk berkomunikasi dan mengikuti kontes. Sandi Morse ini juga masih tercatat dalam pedoman radio telepon Organisasi Penerbangan Sipil Internasional atau ICAO, meskipun penggunaannya hanya dalam kondisi tertentu saja. Ini adalah contoh sandi Morse. 2. Sandi rumput. Sandi rumput adalah jenis sandi yang bentuk aplikasi turunan dari sandi Morse. Sandi ini bentuknya seperti rumput, yang dimana titik pada sandi Morse dituliskan dengan rumput yang pendek dan garis pada sandi Morse dituliskan dengan rumput yang tinggi. Ini adalah contoh sandi rumput. Baik, sekian penyampaian materi dari saya pada hari ini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, tetap di rumah, dan rajin mencuci tangan agar kita terhindar dari paparan virus corona. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.